Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar manjak bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andy Ruskan dalam podcast Wong Kito Becerita. Pecak biasa, podcast Wong Kito Becerita senantiasa ngadir ke obrolan santai, ringan, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan kali ini kita ada di tempat yang berbeda. Kalau biasanya kita gelak di hotel, kemudian di kafe, di rumah makan. Nah, kali ini podcast Wong Kito Becerita ada di tempat yang istimewa dan luar biasa sekali, yaitu tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Ngapa kita bisa ada di sini? Ya kita jawab lagi. Dan juga sudah bersama Andy Ruskan, ada orang yang spesial dan istimewa pula. Kalau saya itu langsung baik kita sapa dan perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Fir Azwar, atau yang kalau secara seniman lebih mengenal beliau dengan nama Amanda Maida Lamhati. Untuk itu kita sapa dan perkenalkan beliau. Assalamualaikum. Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kando Fir? Baik. Udah apa Kando yang manggil Kando Fir ya? Iya, Kando Fir jadi. Ada yang manggil Yung Fir. Oh, Yung Fir. Kando, ini sudah lama di sini atau baru Kando? Di SMA Negeri 6 ini? Di SMA Negeri 6 ini baru masuk bulan ketiga. Bulan ketiga? Bulan ketiga. Berarti nahkoda baru ya? Nahkoda baru di sini. Sebelumnya di mana Kando? Sebelumnya di SMA Negeri 10, Manpul. Iya, berarti sebenarnya walaupun baru sebagai nahkoda, sebagai kepala sekolah, tapi sebenarnya Kando ini untuk kepala sekolah sendiri sudah mumpuni ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah jalan-jalan ya. Sudah baru jalan ini. Pelabuhan yang kedua ini. Pelabuhan yang kedua. Dan pemirsa podcast Wong Kito Becerita dimanapun berada, Kando Fir ini selain kita kenal sebagai kepala sekolah, beliau ini juga dikenal sebagai seorang entrepreneurship. Karena seorang entrepreneur, karena beliau ini usahanya banyak. Terus juga beliau ini punya jiwa seni yang tinggi. Terbukti beliau ini pernah menciptakan, bukan pernah kan Doi, sering menciptakan puisi dan juga lagu. Bahkan konon kabarnya istrinya sekarang ini jatuh cinta tuh kelepek-kelepek tuh karena puisi. Korban puisi kan Doi. Bisa cerita sedikit kan Doi? Yang mana cerita gue? Cerita mana selain kegiatan sebagai kepala sekolah? Iya. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa. Pastinya. Yang telah memberikan kemampuan sedikit kepada saya. Pertama sebagai seorang pendidik, saya sebagai guru bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, yang pada saat ini diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Ya, rendah hati sekali jadi dalam apa namanya itu tugas keseharian aku sebagai pendidik, aku masih menyisihkan waktu untuk menjadi pegiat seni. Pegiat seni. Jadi kadang-kadang aku ini sebenarnya bukan seniman, tapi pekerja seni. Nah, jadi aku dari dulu, dari sejak SMP sudah menulis puisi, menulis cerita-cerita pendek, kemudian sudah melukis gitu, sudah bermain musik sedikit-sedikit. Itu bagi aku itu memberi warna dalam hidup aku. Karena aku punya filosofi bahwa dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi bermakna, dengan seni hidup jadi indah. Wah, luar biasa. Ini judulnya tuh kalau singkatnya pacakgalau.com kan Dok? Sikit-sikit lah. Nah pemirsa bayangkan ya, baru berapa menit pertama nih sudah kata tagline itu tadi mengandung nilai inspirasi, motivasi, edukasi dan informasi. Jadi tidak salah tamu kita kali ini, tamu istimewa kita, Kando Fir Azwar ya. Karena dalam jawaban beliau ini tadi sudah mengandung nilai inspirasi dan motivasi. Berarti sejak SMP kan? Iya, sejak SMP lah. Bahkan sejak SD aku tuh sudah berkesenian gitu. Iya, buat kelompok-kelompok musik dengan kawan-kawan di kampung waktu itu. Gitu. Jadi menurut Kando memang ada pengaruhnya ke hobi kita itu, passion kita tuh terhadap kagetnya di masa kita yang akan datang. Iya. Penting sekali. Jadi memang selain kita belajar, tidak masalah ya kita tuh misalnya melo eskul seperti itu. Tidak masalah. Termasuk ini relasinya juga dengan kehidupan kita sekarang kan, Doi? Luar biasa sekali. Dan sekarang berhubungan dengan SMA Negeri 6 kan, Dok? Iya. Setelah udah lebih 3
3 bulan ini. 3 bulan Nah, ini. jadi SMA Negeri 6 ini Iya. adalah SMA yang unggul di bidang iman dan takwa. Iya. Juga unggul di bidang iptek, Iptek, ya. bidang sains. Mm-mm. Nah, kemudian insya Allah unggul di bidang seni, Iya. unggul di bidang komunikasi. Iya. Jadi makanya di sini aku tambah Eskul Broadcasting. Iya, Eskul iya, iya. Broadcasting ini mudah-mudahan ini menambah warna baru bagi SMA Negeri 6 Palembang. Iya. Anak-anak bisa menyalurkan bakatnya dan lembaga SMA Negeri 6 itu bisa membangun penguatan karakter melalui Eskul Broadcasting ini. Iya. Nah, kalau Kepalang sebenarnya itu ada pertanyaan belakangan broadcast nih. Tapi Kepalang Kandola ngomong ke broadcasting ini termasuk program unggulan yang terbaru nih. Ya, jadi ini program unggulan terbaru mengiringi kemajuan teknologi digital. Iya. Jadi kita manfaatkan ini karena ini menurut aku ini bagus untuk pengembangan life skill anak-anak. Life skill, ya betul sekali. Life Ya. skill, Apalagi ini keniscayaan Iya, ya di zaman keniscayaan, 4.0, iya. anak-anak sudah terhubungan dengan teknologi ya. Iya. Jadi akan ada pesaing-pesaing baru nanti, Ais. Pak Endi dari Banting gitu. SMA Negeri 6 nanti. Iya, Nah, iya. Tapi itu kalau kami bukan nengoknya pesaing, bukan kompetitor tapi kolaborator. kolaborator. Iya, jadi kita bisa bersinergi kan dong. bersinergi, iya. Jadi yang tua-tua kaget kan bakal ini juga habis juga. Siapa lagi yang ganti ke? Benar. Yang muda-muda inilah yang kita Iya. paling tidak kita memberikan apa yang kita bisa. Iya. Bersinergi lah seperti itu kan, Dok. iya. Kalau tujuannya dia apa sih kan, Dok? Apa? Apa sih goalnya pengen ada broadcasting? Padahal kan Dewe kan dari bahasa Indonesia nih. Ya, jadi di dalam Eskul Broadcasting ini Iya. itu ada 5 aspek di sini Iya. yang diajarkan, yang didik. Pertama ilmu komunikasi. Oke. Ilmu komunikasi. Kemudian apa lagi? Jurnalistik, Oh, masuk kan lo berarti? fotografer, Fotografi, ya. fotografer, Video, Iya. visual ya. video visual, Iya. kemudian ke penyiaran. Nah, Betul itu. sekali. Jadi memang relasinya sangat erat ya dengan Sangat erat, iya. era milenial ini. Era Di mana milenial. era milenial ini lebih ke visual kan, Lebih Dok, ke ya? visual. Dan kita jangan sampai ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Nah, apakah program ini sendiri sudah Kando sosialisasikan sebelumnya sehingga dapat support atau dukungan dari stakeholder lainnya? Ya, jadi kita program ini kita sosialisasikan dengan warga sekolah. Iya. Kemudian kita juga sounding dengan kementerian. Iya. Kemudian kita juga dengan stakeholder, dengan Iya. Telkomsel itu kita sudah Oh, diskusi. sudah itu juga, iya, ya? untuk mendukung program broadcasting di SMA Negeri 6 Palembang ini. Tujuan jangka panjangnya kan? Tujuan jangka panjangnya pertama pendidikan penguatan karakter. Yep. Nah, jadi anak-anak yang lulus dari SMA Negeri 6 ini bukan cuma memperoleh bekal Akademik. ilmu pengetahuan iya. dan bekal keagamaan, tapi juga bekal keterampilan. Keterampilan, life skill tadi ya? Life skill tadi, Wah, gitu. luar biasa. Jadi kedepannya seperti itu. Jadi walaupun mereka tadi tamat tadi tidak hanya dapat peroleh bekal akademik, tapi bisa siap turun Siap ke turun, ya. masyarakat. Dia punya ya. skill gitu. Punya skill. Lulusan SMA 6 tidak mati lah. Nggak mati lah. Gitu. Iya. Oke Kando, untuk harapan Kando ke depan dengan program ini apa nih Kando? Ya, aku berharap bahwa untuk program ini SMA Negeri menjadi pioner. Pioner. Menjadi pioner sebagai sekolah digital di Sumatera Selatan. Walaupun ini unggulan IMTAK ya. Walaupun unggulan tapi IMTAK, dengan IMTAK inilah dia jadi unggulan menguasai teknologi seperti itu. Jadi dengan adanya memanfaatkan teknologi ini, siar-siar agama itu bisa di SMA Negeri. Oh, jadi jangan terjebak dengan skup IMTAK itu hanya kegiatan di musola, kemudian ngaji. Tidak, tapi lebih dari itu, ilmu-ilmu dalam pelajaran ngaji dalam Al-Qur'an itu bisa diimplementasikan dalam broadcasting ini. Bahkan broadcasting ini Broadcasting ini, ya. Luar biasa sekali. Ini berarti tidak salah nih, Dignas memilih nahkoda baru, sinergi, IMTAK, kemudian diperluas lagi menjadi kecanggihan, kemajuan teknologi. Iya. Oke. Baik, Kando. Terima kasih dengan obrolan singkat ini. Mudah-mudahan mengandung syarat-syarat nilai inspirasi, motivasi,
edukasi dan informasi. Iya. Sekali lagi Endi Ruskan mengucap terima kasih Kando sudah bersedia hadir di podcast Wong Kito Becerito. Sebelum Endi Ruskan pamit, Endi Ruskan ngasih pesan, jangan lupa tetap saksi ke episode Wong Kito Becerito lainnya, tentunya syarat dengan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Endi Ruskan pamit dan juga Pak Pir Aswar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kando.